Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan saya Ajeng Junia Putri Jatmiko dari absen 1. Saya Devayana Gita Cabiba dari absen 8. Saya Nelani Syifa Arlani dari absen 26. Saya Muhammad Ramadan Dewantara dari absen 19. Saya Lela Iwada Dareswari dari absen 24. Saya Rasy Atis Darman, absen 30. Kami akan melakukan tugas membuat vlog di Museum Majapahit. Yuk ikuti keseruan kita. Dadah. Hai guys, jadi hari ini saya ada di Museum Majapahit. Museum Majapahit adalah sebuah museum arkeologi yang terletak di Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Museum ini didirikan dengan tujuan untuk menyimpan artefak dan arkeologi yang terletak di sekitar Trawulan. Museum ini didirikan oleh seorang bupati Mojokerto yang bernama R.A.A. Tomojoyo Adinegoro beserta arsitek Belanda yang bernama Henry Maclean yang mendirikan Kandige Verbegging Majapahit atau yang dikenal dengan OVM pada tanggal 24 April 1920. Seiring berjalannya waktu, koleksi pada OVM ini semakin banyak bahkan dari luar situs Trawulan sendiri. Dengan banyaknya koleksi yang ada di OVM membuat para pemerhati OVM berniat mendirikan sebuah museum yang kemudian dikenal dengan nama Museum Majapahit atau Museum Trawulan. Museum ini dibuka untuk umum dan didirikan bangunan khusus sebagai ruang pamerannya. Museum ini terdapat 3 ruang pameran, yaitu ruang pameran relief Panji, ruang pameran koleksi Islam, dan ruang pameran koleksi batu. Lalu di belakang Museum Majapahit ini terdapat sebuah pendopo yang berisi arca-arca besar dari situs Majapahit. Halo guys, jadi saya hari ini berada di ruangan pertama di Museum Majapahit, yaitu ruangan Kisah Panji. Nah, Kisah Panji sendiri yaitu ingin merebut tunangannya kembali bernama Putri Chandra Kirana. Nah, di ruangan ini terdapat relief-relief tentang beliau, perjalanan beliau untuk mendapatkan tunangannya tersebut. Jadi guys, setelah aku berjalan-jalan di ruangan ini, terdapat satu hal yang sangat menarik, yaitu sumur jobok. Nah, sumur jobok ini ditemukan pada tahun 90, di mana ditemukan saat pembangunan melalui ekskavasi dan juga terbuat dari tanah liat dan juga batu bata, guna untuk lebih awet dan tahan lama jika terkena air di dalam tanah. Nah, juga sumur jobok ini sebagai sumber mata air pada masa Majapahit, di mana sumber mata air ini juga melambangkan kehidupan di Majapahit sendiri. Halo guys, di sini saya berada di ruangan peninggalan Islam pada saat masa Majapahit ya. Di sini ada banyak sekali properti atau arca yang ada di museum ini. Salah satunya ada piring porselen. Ini ada piring porselen, di mana piring ini tuh ada ukiran air suci. Nah teman-teman, bagaimana sih cara masyarakat Islam pada zaman dahulu itu menyebarkan agama-agama, terutama pada agama Islam? Nah, salah satunya dengan adanya pertunjukan wayang, di mana pertunjukan wayang ini merupakan kesenian Jawa, di mana pertunjukan wayang ini ada seorang dalang dan juga ada seorang
orang yang bermain alat-alat musiknya, terutama ini yaitu gong. Di mana gong ini merupakan salah satu alat musik yang digunakan dalam kesenian wayang. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman sekilas cerita tentang pertunjukan wayang sebagai syiar para wali. Nah, ini ya teman-teman tuh kalian bisa lihat, dan kalau bisa kalian baca ya cerita-cerita ini yang ada wayang-wayangnya ini. Nah, mengapa di sini kita mengambil gong teman-teman? Karena salah satu prasasti yang ada di Museum Majapahit ini adalah gong ini. Mengapa kita mengambil gong? Ya karena salah satu prasasti yang diambil dalam Museum Majapahit itu adalah gong. Gong ini mungkin berbeda dengan alat musik lain karena gong ini memiliki bunyi yang berbeda ya teman-teman ini. Nah, dalam satu ruangan ini ada peninggalan nisan Fatimah binti Maimun, lalu peninggalan nisan Troloyo, dan yang terakhir itu ada si gong ini. Sebenarnya banyak teman-teman. Ini ada alat-alatnya. Ini contohnya ada alat figurin terakota. Kalau kalian bingung terakota itu apa, jadi ini figurin terakota. Nah, figurin terakota itu pada masa abad ke-13 sampai 16 Masehi itu komunitas muslim itu telah berkembang dan hidup bersama dengan cara agama lain secara harmonis, jadi saling damai seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu contoh figurin terakota muslim. Baik teman-teman, ada satu hal yang membuat saya menarik dan mungkin ini yang hanya ada di museum ini. Jadi Museum Majapahit ini ada peninggalan Islam, yaitu salah satunya prasasti ini ya, prasasti Nisan Troloyo. Jadi prasasti Nisan Troloyo sendiri itu merupakan makam kompleks dari Troloyo yang dianggap sebagai makam Islam yang ada di ibu kota Majapahit. Ini adalah contoh bendanya ya teman-teman, atau prasastinya. Jadi Surya dalam makam Troloyo ini merupakan, namanya Surya ya teman-teman. Ini namanya Surya, di mana Surya itu merupakan salah satu ciri khas daripada kesenian Majapahit sebagai perwujudan pancaran sinar matahari ini. Pada bagian tengahnya itu terdapat relief 9 dewa penjaga mata angin yang terdiri dari Siwa, Iswara, Madewa, Wisnu, Brahma, Syampu, dan lain sebagainya. Ini ya teman-teman contoh bendanya. Selain daripada Nisan Troloyo, di sini juga ada Nisan di mana ya? Nah, ini Nisan Fatimah binti Maimun. Ini contoh daripada Nisan Fatimah binti Maimun itu seperti ini ya teman-teman. Maaf ya, kurang jelas. Ini adalah contoh dari Nisan Fatimah Maimun. Hai guys, jadi kita sampai di ruangan ketiga. Kira-kira kalian tahu nggak isi ruangan ketiga itu apa aja? Penasaran? Yuk ikutin keseruannya. Oke guys, jadi di sini aku bakal ngasih tahu ke teman-teman tentang keseharian di Majapahit. Yuk. Jadi di sini banyak artefak di zaman Majapahit tentang perdagangan masa Majapahit. Nah, di sini tuh ada gaya perniagaan, lalu jenis komoditi yang diperdagangkan. Terus oh ya, di sini tuh ternyata ada porselin koleksi pink. Ini
Bisa kita lihat di sini ada koleksi-koleksinya, ada piring dinasti Yuan, terus banyak yang lainnya. Terus next kita akan ke mata uang masa Majapahit. Nah, ternyata mata uangnya itu seperti ini guys. Nah, kita bisa lihat mata uang masa Majapahit itu seperti apa begitu. Di sini ada uang kepeng, uang gobok, terus uang perak dan masih banyak yang lainnya. Yang selanjutnya, yang selanjutnya ini tentang perekonomian di zaman Majapahit. Ternyata di zaman masa Majapahit itu lebih ke pertanian. Jadi mereka jadi persawahan itu menjadi tulang punggung perekonomian di Majapahit. Jadi ini alat-alat mereka untuk bekerja. Selanjutnya, nah di sini ada arca-arca terakota Majapahit. Nah, di sini ada arca Hariti, Kinari, manusia, dan binatang. Nah, arca-arca ini tuh digunakan sebagai alat upacara, lalu menjadi bangunan atau perlengkapan rumah. Next. Nah, di sini ada periodisasi dalam pembuatan terakota yang seperti yang tadi saya jelaskan. Ini. Nah, terakota itu ternyata dari terakota masa prasejarah, terakota masa pra-Majapahit, terakota masa Majapahit gitu. Jadi ada 3. Oh ya, terus kita akan menjelajahi ruangan ketiga dari sisi sebelah kanan bersama Naila. Hai guys, jadi lanjut dari penjelasan Naila Yuandra tadi di ruang ketiga sebelah kanan. Ini ada sisi religi-religinya. Yuk kita masuk. Nah, jadi kalau kalian bisa lihat di sini terdapat patung dewi-dewi, terus juga ada arca-arca. Nah, jadi kenapa sih kok di masa Majapahit ini terdapat banyak arca-arca? Karena pada masa Majapahit ini mereka ada tradisi untuk menjadikan patung tokoh yang sudah meninggal jadi dewi atau dewa yang akan dipuja semasa hidupnya begitu. Nah, terus ini lanjut ada sistem kepercayaan masyarakat lokal. Ini ada upacara strada, terus ini bisa dilihat ya alat-alat untuk upacara stradanya tadi tuh. Lalu lanjut ke alat upacara keagamaan yang kedua, ada upacara manusuksima. Nih, ada cermin, ada uang gobok, atau itu juga kita biasanya bilangnya keris ya, keris. Terus lanjut lagi, ini ada candi. Nah, ini tuh seperti tata cara membuat candi berdasarkan kitab Nagara Kertaagama. Nih, ada miniatur candinya, terus ini seperti kaki candinya, terus ini tubuh candinya, dan ini atap candinya. Nah, jadi itu tadi isi dari ruangan ketiga sisi sebelah kanan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi sekarang saya sedang berada di Museum Majapahit atau lebih tepatnya Museum Trowulan. Nah, bagaimana sih sistem pemukiman di era Majapahit? Nah, sistem pemukiman di era Majapahit kurang lebih seperti ini. Nah, sistem pemukiman di Majapahit terletak di Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sistem pemukiman ini terdapat di Mojokerto di ketinggian 41,49 meter di atas permukaan laut, dan rata-rata bangunannya berukuran 5,2 meter hingga dan 2,1 meter. Nah, kenapa sih rata-rata bangunan zaman dulu itu kuat hingga sekarang? Nah, alasannya itu karena rata-rata bangunan zaman dulu menggunakan teknik batu gesek. Nah, teknik batu gesek ini jelas lebih ampuh untuk bangunan hingga lebih kokoh dan tahan lama. Jadi makanya sisa runtuhan ini masih
kokoh hingga sekarang meskipun hanya tersisa reruntuhan. Nah, di pemukiman ini banyak terjadi sekali kegiatan dan keseharian warga-warganya. Nah, untuk keseharian dan kegiatan yang dilakukannya itu banyak macamnya, seperti acara adat dan banyak lainnya. Kalian bisa melihat dari vlog teman saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kita sudah bersama salah satu narasumber yang ada di museum ini nih guys. Ini dengan Bapak siapa sebelumnya? Dengan Pak Abdul Rozak. Nah, kami dari siswa-siswi pelajar SMA 11 izin bertanya-tanya tentang museum ini ya Pak. Jadi yang pertama, bagaimana museum ini terlibat dalam kerjasama dengan institusi lain nasional maupun internasional? Jadi kaitannya dengan keterlibatan ya, memang dari substansinya bahwa kaitannya dengan liptek ya, kaitannya dengan wisata, kaitannya dengan peradaban, bahwa Majapahit ini merupakan kerajaan Hindu-Buddha ya, terbesar dan terakhir. Maka di era kejayaan tentu ada aspek ekonomi, ada religi ya, dan ada teknologi. Jadi bisa dibuktikan bahwa di ruang penyajian tadi kan ada beberapa bukti ekonomi ya, suatu perdagangan dengan Cina, dengan Vietnam, Thailand dan sebagainya. Kemudian religi di unit PIM ini ya, atau Museum Trawulan ini tadi ada beberapa pantheon Hindu ya, ada Buddha, ada Karisian yang menunjukkan bahwa toleransi atau akulturasi budaya dulu sangat erat sekali dengan perilaku kita secara sosial dan selalu memperkokoh kesatuan kaitannya dengan keseharian ya di keagamaan. Lanjut pertanyaan kedua ya Pak. Boleh. Lalu koleksi apa saja yang menjadi daya tarik museum ini Pak? Koleksi yang menjadi daya tarik, saya kira cagar budaya itu merupakan daya tarik tersendiri. Karena yang dimaksud dengan cagar budaya itu apa? Benda buatan manusia ya, baik kelompok atau kesatuan atau sisa-sisanya sekurang-kurangnya berumur 50 tahun tapi yang dianggap mempunyai nilai penting yaitu sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, dan tentunya pasti sudah dilakukan. Maka cagar budaya pasti punya daya tarik, pasti unik, pasti kuno begitu ya. Tapi kalau benda kuno atau antik belum tentu cagar budaya. Mungkin kalian bisa lihat bahwa kuno kenapa belum tentu cagar budaya? Karena apa kira-kira? Karena tidak ada nilai sejarahnya. Kalian pakai sepatu ini ya, nanti 100 tahun udah kuno, tapi nggak ada nilai sejarahnya. Nah itu bedanya di situ. Maka cagar budaya tentu berikan kaitannya dengan pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. Ke pertanyaan yang ketiga, latar belakang pendirian Museum Majapahit. Itu apa? Latar belakang pendirian museum. Jadi museum ini didirikan karena kaitannya dengan situs Majapahit ya. Majapahit merupakan kerajaan klasik terbesar dan terakhir. Maka terbesar karena di Majapahit inilah Nusantara direalisasikan ya. Dari kesatuan dan persatuan yang dulu telah direalisasikan, tentu generasi kekinian ini harus memahami ya. Maka apa dilakukan? Ya, selalu memperkokoh, selalu belajar dan menghargai kaitan dengan toleransi atau sekarang Pancasilais. Ya. Maka
disinilah sebagai tempat yang istimewa sehingga putra daerah ini kaitannya dengan bukti penting ini perlu diselamatkan, dilestarikan, dikembangkan, kemudian dimanfaatkan untuk edukasi, ekonomi, ideologi. Edukasi kaitan dengan riset dan teknologi tadi, dan ekonomi kaitan dengan pariwisata sehingga mengangkat semua perekonomian. Ya. Ideologinya kaitannya dengan kebanggaan, potret jati diri bangsa kita. Sehingga disinilah sebagai tempat untuk menyelamatkan dan melestarikan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana upaya museum dalam menjaga dan merawat koleksi artefak yang ada? Untuk menjaga pelestarian ini tentu ada kaitannya dengan penyelamatan ya. Maka upaya itu dilakukan baik secara teknis maupun semis. Kemudian juga adanya upaya pengembangan kaitannya dengan pemanfaatan. Dan yang ketiga sekarang kaitannya dengan BPK Wilayah 11 ini pemajuan. Nah, yang dimaksud dengan pemajuan itu dulu sebuah ekspresi yang bagian dari keseharian ini sekarang dikenalkan ke anak cucu Genji ini gitu ya. Karena kaitannya dengan pemajuan, maka ekspresi itu dilakukan. Nah, sesuai dengan program Kemendikbud ya, itu program Merdeka apa? Merdeka. Nah, yaitu P5. Ya, P5. Tahu nggak P5? Ya. Apa? Pancasila. Profil pengembangan pelajar Pancasila. Project penguatan plus pengembangan pelajar Pancasila. Ya itu memang sangat potensi banget sehingga anak cucu ini dikenalkan sejak dini ya. Minimal tahu, kenal, memahami. Nah, lebih baik kalau jadi pelakunya begitu ya. Nah, itu sangat membanggakan karena memang Nusantara ini dulu dibangun dengan apa ya, jadi payah oleh leluhur kita. Maka selalu kita perkokoh persatuan dan kesatuan. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Kita jadi paham banget nih tentang museum ini. Mungkin sekian dari kami, Pak. Oke, saya juga menyampaikan pesan ya. Terima kasih karena sudah datang ke situs Majapahit ya sebagai bentuk kontribusi paling tidak memahami, menghargai apa yang diwariskan. Maka kalian datang ke sini itu luar biasa pemahamannya. Karena bagi anak cucu ini yang selalu memperkokoh, yang melanjutkan perjalanan pendahulu kita yang istimewa karena mewariskan Nusantara. Ya, gitu. Oke, terima kasih sudah datang dan mudah-mudahan berikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gimana? Seru kan? Pastinya seru dong. Seru banget. Jadi cukup sekian vlog dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.